Jadi pada area aquaponik terdapat kolam ikan dan pipa hidroponik ya. Nah, di sini terdapat MCU yang mengontrol pengairan. Jadi ketika bandulnya naik atau berarti airnya kurang, air akan menyala, bisa dilihat. Dan jika bandulnya turun, airnya akan mati. Dan semua data tersebut akan disimpan di cloud, nanti di Cloudblink. Oke, nanti langsung. Bagian kelistrikan terdapat baterai dengan kapasitas 2 volt 18 Ah 20 hour yang terkoneksi dengan panel surya dan terkoneksi ke PPM ya, SCC maksudnya, untuk controller panel surya. Nanti dari panel surya dari atas masuk ke baterai dan terkoneksi ke alat untuk memonitoring output dari baterai yang digunakan ya. Nah, nanti output dari area kelistrikan ini disimpan ke Blink juga dan disimpan di memori flash. Untuk mendapatkan voltase dan arus dari baterai, kami menggunakan modul PZEM 017 dan menggunakan protokol Modbus. Dan untuk konverter dari TTL ke RS485 yang digunakan oleh Modbus, kami menggunakan konverter tentunya TTL to TTL UART to RS485. Oke, pada bagian area kandang kelinci terdapat ESP32 dan 2 step down yang mengontrol pipa solenoid. Nah, untuk si step down yang pertama berfungsi untuk memberi arus listrik kepada ESP32 dan untuk step down yang kedua untuk memberi arus ke pipa solenoid. Dan untuk sensornya kami menggunakan water level float switch. Nah, jadi ketika bandulnya terangkat karena air sudah terisi, maka alat akan mati. Dan jika airnya berkurang, nanti alat akan mengisi air menggunakan pipa solenoid. Tapi pada bagian area ini masih terdapat fail ya, karena airnya agak sedikit merembes. Mungkin segitu saja untuk bagian area kelinci. Ya. Berikut adalah dashboard dari platform IoT yang kami gunakan, yaitu kami menggunakan Blink ya. Nah, pada dashboard ini terdapat beberapa data yang sudah saya sebutkan. Nah, untuk data yang pertama ada voltase, current, watt hour dari total watt hour dan watt hour rata-rata. Nah, untuk bagian voltage sampai watt hour rata-rata, data ini didapatkan dari area kelistrikan. Nah, bisa dilihat data yang ditampilkan ada data yang real time. Mungkin kita langsung lihat ke sini. Nah, ini pada bisa nggak? Nah, bisa dilihat pada data real time yang ditampilkan bahwa penggunaan watt bervariasi, yang artinya ketika MCU lainnya sedang bekerja atau komponen lainnya sedang bekerja, berarti si arusnya terekam oleh sensor PZM 017 tadi. Kemudian pada bagian selanjutnya ada pengairan kelinci yang sudah dijelaskan pada bagian sebelumnya, pada area kelinci, yang akan menampilkan indikator bahwa pengairan atau air dalam tempat makan kelinci sudah penuh ya. Kemudian pada pengairan aquaponik juga sama, terdapat indikator terhadap kolam ikan yang tadi ya, jika penuh maka akan berwarna hijau. Kita akan coba misalkan kalau ini simulasi ketika airnya kosong.
Coba. Nah, pada air ketika kosong akan berwarna putih. Nah, dan pada saat ketika air sudah penuh, maka indikator dari air kolam akan menjadi hijau.